Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga dalam perspektif Islam. Nah, harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga, yaitu atsman atau patokan harga barang dan atsir, harga yang berlaku secara aktual di pasar. Nah, untuk asman untuk mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jais atau boleh dan dibenarkan oleh syara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempengaruhi harga apa saja? Ada 5. Yang pertama yaitu keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku pada periode resesi ya. Yang kedua yaitu penawaran dan permintaan. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminati, sedangkan harga yang lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar. Dan yang ketiga, elastisitas permintaan. Yang keempat, persaingan. Nah, persaingan ini harga jual barang macam-macam ya. Barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Yang kelima, biaya. Biaya ini merupakan dasar dalam penentu harga. Sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat tertutup biaya yang mengakibatkan kerugian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam pandangan tokoh. Nah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam pandangan tokoh. Yang pertama itu Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf ini tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj. Tulisan pertamanya menguraikan tentang naik turunnya produksi yang dapat mengaruhi harta. Nah, dapat disimpulkan pandangan beliau mengenai harga, yaitu bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Nah, sebaliknya jika tersedia banyak barang, maka harga itu akan murah. Nah, Abu Yusuf juga mengidentifikasikan adanya variabel lain yang memengaruhi harga, misalnya jumlah uang yang beredar di negara itu, atau penimbunan ataupun penanganan suatu barang. Nah, yang kedua yaitu pemikiran dari tokoh Al-Ghazali. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali ini juga membahas topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam magnum opusnya itu ialah telah membicarakan barter dan permasalahannya. Nah, pentingnya aktivitas pandangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam memengaruhi harga. Nah, Al-Ghazali ini membahas harga yang ditentukan pasar ini yang digunakan pada saat itu. Gagasan ini kemudian dikenal di kalangan ilmuwan muslim sebagai al-taman atau al-adli, ataupun harga wajar atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan Eropa modern. Nah, harga suatu barang itu akan turun jika permintaannya itu berkurang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan mekanisme pasar dalam pandangan tokoh perspektif Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan tentang pasar bebas, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan, penawaran, dan permintaan. Dia menyatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman atau zulm yang dilakukan oleh seseorang. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak natural atau ilahiyah. Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental Al-Muqaddimah.
terutama dalam bab harga-harga di kota-kota. Menurutnya, jika di suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk intervensi pasar dalam Islam. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya ada 4. Yang pertama yaitu intervensi harga atau taksir, yaitu penetapan harga dilakukan untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok saat terjadi ketidakseimbangan pasar. Pemerintah atau otoritas Islam boleh menetapkan harga yang adil dalam keadaan tertentu, misalnya ketika harga naik drastis karena praktik monopoli atau penimbunan barang. Yang kedua di sini ada hizbah, yaitu pengawasan pasar. Di masa Rasulullah terdapat lembaga pengawas pasar yang dikenal sebagai Al-Hizbah yang berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berlangsung dengan adil dan sesuai dengan syariah. Lembaga ini berperan dalam mendorong kebaikan dan mencegah keburukan di pasar. Nah, yang ketiga di sini ada pencegahan distorsi pasar. Maksudnya yaitu intervensi preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya distorsi di pasar, seperti penimbunan barang dan penciptaan permintaan semu najasi. Pemerintah harus bertindak untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi. Nah, yang terakhir di sini yaitu ada kebijakan subsidi dan pajak. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberikan subsidi pada barang-barang tertentu untuk menjaga kestabilan harga atau mengenakan pajak untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu. Nah, kebijakan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat atau kebaikan bagi masyarakat luas. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan dari mekanisme pasar dan terbentuknya harga dalam Islam. Mekanisme penetapan harga dalam Islam sangat menekankan pada keadilan dan keseimbangan antara hak penjual dan pembeli, dengan mengendalikan kekuatan pasar serta prinsip kerelaan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama dalam situasi yang dapat merugikan masyarakat secara luas.